Oke, sudah saya rekam. Saya share screen. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, kelihatan semua dan juga terdengar. Nah, oke. Di sini yang saya berikan materinya itu adalah mengenai patidana. Saya kira patidana sudah nggak hal yang asing bagi kita ya. Kita sebagai umat Buddha. Tadi bahkan di awal ketika sudah membaca parita, ada ingat kata-kata apa yang saya sampaikan? Kata terakhirnya yang saya katakan adalah begini. Sebelum sampai satu pantu Sukitata ya, kata yang terakhir saya bacakan adalah semoga kebajikan yang akan kami lakukan ini melimpah kepada para leluhur. Semoga mereka semua berbahagia. Begitu kan? Nah, itu ada kaitannya dengan hari ini, yaitu patidana, anak-anak. Kalau kalian, kita di agama Buddha pasti sudah mengenali. Kalau di bulan Agustus kemarin, ini kan sudah bulan September ya. Bulan Agustus itu adalah bulan masa-masanya kita melakukan sembahyang patidana, sembahyang ulambana, sembahyang cengbeng. Ya kan? Sembahyang cengbeng, sembahyang ulambana, sembahyang patidana. Buat apa, Pak? Sering kan orang tua kalian mengajak juga anak-anak, mengajak, ayo nak, kita hari ini saatnya sembahyang ke makamnya engkong, ya, ke makamnya oma misalnya. Pasti sering diajak kan? Nah kan kita nggak tahu ya anak-anak, ketika engkong kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita meninggal dunia, ada nggak yang tahu dia terlahir di mana? Karena agama Buddha meyakini ada 31 alam kehidupan. Ada alam surga dan ada alam neraka. Nah, kira-kira kalau orang tua atau kerabat atau saudara, kakek, nenek ada yang meninggal, tahu terlahir kemana? Tidak tahu, anak-anak. Tidak tahu kan? Nah, karena ketidaktahuan kita itu, maka kita perlu yang namanya memberi patidana. Patidana itu apa sih? Patidana itu pelimpahan jasa, anak-anak semua. Pelimpahan jasa bagaimana, Pak? Pelimpahan jasa itu kalau di wihara ketika ada kebaktian, misalnya lambangnya seperti ini, anak-anak. Ini ada air. Ini tempatnya air kosong awalnya, kemudian dituang sini ada sebuah kendi, tempat yang berisi atau gelas yang berisi air. Kemudian air tadi dituangkan ke kendi sini. Nanti para biku sambil membacakan parita. Parita pelimpahan jasa. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya ini sebagai simbol saja, anak-anak. Simbol bahwa saya sedang melakukan pelimpahan jasa. Kepada siapa, Pak? Kepada para leluhur. Kita nyebutnya para leluhur. Siapa para leluhur itu? Para leluhur adalah yang seperti tadi saya katakan, kakek, nenek, engkong, saudara, kerabat yang sudah meninggal dunia. Ya, dan kita tidak tahu itu mereka terlahirnya kemana. Apakah ke alam yang bahagia atau ke alam yang menderita? Kalau mereka ke alam bahagia, dengan kita beri pelimpahan jasa, mereka semakin bahagia. Tapi kalau dia di alam menderita, kita perlu memberikan pelimpahan jasa. Nah, oke, ini saya mulai dari pertama ini, anak-anak. Coba diperhatikan ke sini. Yang mengawali pertama itu adalah mengenai sejarah patidana, anak-anak. Pasti di wihara kalian waktu sekolah minggu sudah sering diberitahu itu tentang patidana. Saat ini pun sedang bulan-bulannya patidana. Agustus, September itu masih banyak wihara-wihara yang melakukan patidana. Kalau pas lagi nggak pandemi. Kalau saat ini sedang pandemi bagaimana, Pak? Masih bisa juga, anak-anak. Masih bisa juga melakukan patidana. Tapi kalian harus hati-hati kalau melakukan patidana saat ini. Kalau misalnya pergi sembahyang ke kuburan. Karena kuburannya tuh rame untuk saat ini. Sehingga kalian perlu yang namanya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan setelah selesai dari makam tadi, supaya tidak tertular oleh penyakit corona. Ya, oke. Secara patidana ada dua, anak-anak. Secara patidana, coba dilihat gambarnya. Gambar apa itu ya? Ada yang bisa memberi pendapat? Gambar apa itu? Silakan. Gambar apa itu ya? Kelihatan? Coba, gambar apa ya itu? Ya, itu adalah gambar seorang biku, anak-anak.
seorang biku sama yang sebelah kirinya itu adalah makhluk peta. Nah, yang ini adalah biku, sudah kita lihat. Nah, yang ini makhluk peta. Makhluk peta itu di agama Budanya dikenalnya peta. Yang bahasa umumnya itu adalah setan. Ya, ini makhluknya. Ia makan tapi langsung menjadi api. Tubuhnya, perutnya buncit. Badannya kurus kering. Kakinya kurus kering. Ini seorang biku. Maksudnya bagaimana ini? Ya, siapa biku ini? Ya, ini adalah penggambaran pertama, Nana. Ini adalah cerita yang melatar belakangi tradisi Patidana, tradisi Ulambana, tradisi Cioko di negara kita Indonesia ini. Apa yang menjadi sejarah pertamanya? Ini yang sejarahnya kan ada dua, Nana. Ada dua cerita yang cukup terkenal. Ya, cukup terkenal di Indonesia. Cerita pertama ini adalah dari ini Moggallana ini namanya Biku Moggallana, Nana. Siapa yang tahu siapa itu Biku Moggallana? Coba berbicara. Ini kan tidak saya mute kan? Tidak saya mute nih. Jadi bisa menyalakan. Silakan yang mau bicara. Ada yang tahu siapa Biku Moggallana? Ya, Biku Moggallana, anak-anak. Biku Moggallana itu bukan sembarang biku. Biku Moggallana adalah biku yang menjadi siswa utama Sang Buddha. Biku Moggallana adalah biku yang paling sakti, anak-anak. Ya, tapi Biku Moggallana ini walaupun paling sakti, dia tidak bisa menolong ibunya. Ibunya saat itu terlahir di alam neraka, anak-anak. Nah, begitu menderitanya. Kenapa ibunya Moggallana terlahir di alam neraka ya? Karena anak-anak, semasa hidupnya dulu, ketika pada masa kehidupannya dulu, orang tua dari Moggallana, ibunya itu melakukan perbuatan buruk, anak-anak. Perbuatan buruk banyak hal. Menyakiti makhluk hidup, mencuri, begitu. Nah, sehingga ketika meninggal dunia, ibunya Biku Moggallana ini terlahir di alam neraka. Ya, kalau dalam neraka itu tidak bisa dilakukan apa-apa, anak-anak. Dia di alam neraka tidak bisa berbuat baik, anak-anak. Makhluk-makhluk yang berada di alam neraka itu tidak bisa berbuat baik. Mereka hanya menerima hasil dari perbuatan buruknya. Mereka ini menderita terus, anak-anak. Ya, lalu apa yang dilakukan Biku Moggallana? Nah, ini anak-anak pas bukan tadi yang saya katakan. Ya, bisa dikunci dulu suaranya yang bersuara. Ya kan tadi saya katakan, Biku Moggallana itu adalah murid utama Sang Buddha yang terkenal akan paling sakti. Jadi Biku Moggallana itu biku yang paling sakti, anak-anak. Ketika Biku Moggallana bermeditasi, Biku Moggallana melihat, oh di mana ibu saya ini. Nah, kira-kira begitu ya, dilihat dengan kekuatan batinnya. Biku Moggallana mampu melihat, anak-anak. Mampu melihat bahwa ibu dari Biku Moggallana ini terlahir di alam neraka ini. Ya, terlahir di alam neraka ini, anak-anak. Ini adalah penggambaran ibunya Biku Moggallana terlahir di alam neraka. Tapi Biku Moggallana ini yang paling sakti tadi tidak bisa menolongnya, anak-anak. Nggak bisa menolongnya. Walaupun paling sakti loh. Ini Biku Moggallana ini ceritanya memberikan makanan, anak-anak. Karena melihat ibunya yang seperti ini, kurus kering, perutnya buncit, dia kelaparan begini kan. Biku Moggallana ini berinisiatif, anak-anak. Waduh, ibu saya ini orang berjasa dia. Dia telah melahirkan saya di kehidupan-kehidupan lampau. Tapi saat ini ibu saya terlahir di alam neraka. Nah, jadi saya harus berbakti kepada ibu saya. Dengan cara apa? Dengan cara membawakan makanan ini. Ya, tapi makanan ini ketika diberikan kepada ibunya ini, ketika dimakan langsung berubah menjadi api. Dan dia sangat menderita, nggak bisa makan. Ketika makanan ini masuk ke mulutnya langsung berubah menjadi api. Ya, karena makanannya semua berubah jadi api dan tidak bisa menolong ibunya, tidak ada kebahagiaan pada ibunya, yang seorang biku paling sakti pun Biku Moggallana menemui Sang Buddha, anak-anak. Untuk ngapain? Biku Moggallana ini ketemu Sang Buddha untuk bukan meminta bantuan, tapi menceritakan.
Jadi Bhikkhu Moggallana ini bercerita kepada Sang Buddha bahwa Bhikkhu Moggallana tadi mencari ibunya di alam neraka dan menemukannya dengan kondisi seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Kondisinya menyedihkan. Tapi Bhikkhu Moggallana tadi membawa makanan untuk bermaksud memberikan makanan kepada ibunya, dan menceritakan juga bahwa makanan yang dimakan oleh ibunya itu semuanya berubah menjadi api, berubah menjadi bara. Makanya Bhikkhu Moggallana menceritakan kepada Sang Buddha. Dan seperti yang kita tahu anak-anak, yang seperti minggu lalu juga sudah diceritakan oleh Ibu Nopi bahwa Sang Buddha itu superhero kan, seperti superhero melebihi. Akhirnya Sang Buddha juga mengetahui kenapa Mama Moggallana tadi kok nggak bisa makanan, nggak bisa menerima makanan, dan juga mengetahui bagaimana caranya anak-anak supaya Bhikkhu Moggallana bisa menolong. Kira-kira bagaimana caranya anak-anak? Ya, caranya adalah dengan patidana. Seperti yang tadi saya katakan, patidana itu adalah pelimpahan jasa. Sudah menyuruh begini anak-anak, Bhikkhu Moggallana, saya tahu ibu kamu terlahir di alam neraka. Di alam neraka tidak bisa berbuat kebajikan. Makanya Bhikkhu Moggallana, ada satu hal yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu harus melimpahkan jasa. Berilah jubah dan juga berilah makanan kepada para biku, lalu limpahkan kepada ibumu. Nah, setelah mendengar nasihat Sang Buddha, kan semua orang pasti tahu Sang Buddha itu kan pengenal segenap alam, guru manusia yang tiada taranya, sempurna pengetahuannya. Jadi yang dikatakan Sang Buddha pasti benar. Ya, pasti benar. Akhirnya anak-anak, Bhikkhu Moggallana betul. Bhikkhu Moggallana mengundang para biku dan juga Sang Buddha untuk menerima derma makan dan juga persembahan jubah. Nah, cara mempersembahkan, cara melimpahkan jasa gampang anak-anak. Gampang, kamu tahu melimpahkan jasa kan? Melimpahkan jasa itu begini anak-anak. Jadi kalau kamu berbuat baik, misalnya kamu berdana di wihara, kamu tinggal limpahkan. Semoga kebajikan ini melimpah kepada, kalau kamu misalnya punya yang meninggal kakeknya, ada namanya, melimpah kepada kakek, ini bisa. Melimpah kepada nenek, ini boleh. Tapi kalau nggak mau ribut-ribut seperti itu, bisa juga anak-anak. Kamu tinggal menyebutkan semoga kebajikan ini melimpah kepada para leluhurku. Bisa begitu. Artinya nanti para leluhur kamu semuanya juga mendapatkan kebahagiaan. Nah, tadi anak-anak kembali ke cerita Bhikkhu Moggallana. Setelah Bhikkhu Moggallana tadi bercerita kepada Sang Buddha memberikan solusi. Kemudian Bhikkhu Moggallana menjalankan nasihat Sang Buddha tadi dengan mengundang para biku dan memberi dana makan sama jubah. Seketika itu juga anak-anak, Ibu Moggallana ini terlahir dalam bahagia. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Setelah dana makan selesai, Bhikkhu Moggallana meditasi lagi anak-anak. Meditasi lagi, untuk ngapain Pak? Untuk melihat anak-anak, apakah ibuku sudah berubah, dan betul juga anak-anak. Setelah diberikan pelimpahan jasa tadi, Bhikkhu Moggallana langsung bermeditasi dan melihat, oh betul, ternyata ibuku sekarang sudah lebih segar, lebih berisi tubuhnya, lebih cantik dan lebih kuat. Dia juga sekarang sudah berpakaian yang selayaknya makhluk hidup. Ya, jadi yang seperti tadi yang saya katakan, Sang Buddha itu sempurna dalam perilakunya, Sang Buddha itu sempurna pengetahuannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Sang Buddha selalu benar, selalu benar. Dan tadi dibuktikan oleh Bhikkhu Moggallana sendiri. Ya, jadi pelimpahan jasa itu sangat gampang prakteknya dan manfaatnya sangat besar anak-anak. Ya, cukup tadi kamu berbuat baik, kan setiap hari kamu berbuat baik. Kamu menolong semut dari air, kamu memberi makan yang namanya kucing kelaparan, itu berbuat baik. Dan itu kebajikan itu bisa kamu limpahkan anak-anak. Kamu kirimkan juga kepada para leluhur kamu. Pasti di antara kalian keluarganya ada yang pernah meninggal kan, entah kakeknya, neneknya, atau siapanya pasti pernah meninggal, buyutnya pasti pernah. Nah, kamu sebagai siswa Buddha, kamu sebagai cucu-cucunya, kamu sebagai anaknya, bisa juga untuk melimpahkan kebajikan-kebajikan itu supaya para leluhur kita yang saat ini telah dalam menderita dapat hidup bahagia. Itu cerita pertama dari Bhikkhu Moggallana. Nah, cerita yang kedua, nah ini juga saya menggambarkannya masih Bhikkhu Moggallana. Cerita yang kedua ini anak-anak adalah dari Raja Bimbisara anak-anak. Seperti kita ketahui,
Raja Bimbisara itu adalah raja yang mendukung kehidupan Buddha, anak-anak. Raja Bimbisara adalah raja pertama yang ditemui sang Buddha ketika sudah mencapai keterangan sempurna, anak-anak. Ya, dan Raja Bimbisara ini selalu berbuat baik kepada sang Buddha. Yang melatar belakangi yang menjadi cerita ini adalah tadi selain Bhikkhu Moggallana adalah tentang kisah Raja Bimbisara. Jadi dahulu kala, anak-anak, Bimbisara ini punya teman-teman. Tapi teman-temannya ini bukan teman yang baik, anak-anak. Temannya ini selalu menyelewengkan. Mau menyelewengkan? Tidak berbuat baik. Misalnya, teman-temannya Raja Bimbisara ini diberi uang untuk digunakan dana kepada para biku. Ya, tetapi yang dilakukan teman-teman Bimbisara ini, apa yang dilakukan? Tidak dipakai untuk biku, anak-anak. Malah uangnya tadi dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk berkaya dirinya sendiri. Ya, itu awalnya. Nah, ketika dia sudah meninggal, mereka semua terlahir di alam neraka, anak-anak. Nah, makanya kamu hati-hati, anak-anak. Kalau misalnya dikasih uang orang tua kamu memerintahkan buat misalnya buat dana kewihara, ya pakai buat dana. Ya, dikasih uang 5.000, disuruh dananya 5.000, ya pakai dana 5.000. Jangan sampai nanti kita seperti teman-temannya Raja Bimbisara tadi, yang mana teman-teman Raja Bimbisara diberi uang untuk berdana kepada biku, tapi malah uangnya tadi dipakai buat kepentingan pribadinya, sehingga dia terlahir di alam yang menderita. Nah, makanya nanti kamu juga harus ingat tadi, kalau misalnya kamu dikasih uang orang tua kamu suruh berdana ke wihara pas lagi sekolah minggu, nanti manfaatkan dengan baik, jangan dicuri-curi. Ya, jangan malah yang dikasih uang 10.000 buat berdana, yang kamu danakan 2.000, 8.000-nya buat beli jajan. Nah, jangan. Lebih baik kamu ngomong duluan dari orang tua kamu, "Ma, ini kan 10.000 ya, Ma. Boleh nggak nanti yang buat dananya goceng aja, Ma? Yang gocengnya buat beli jajan." Nah, orang tua kamu bilang, "Oke, sudah, baru bisa kamu pakai." Ya, jadi ingat itu, bukan berarti kayak kita harus mencontoh biku tadi ya, harus itu. Ya, biku yang tadi berbuat baik terus. Jangan mencontoh yang kayak teman-temannya Raja Bimbisara. Teman-teman Raja Bimbisara tadi dikasih uang untuk berdana kepada biku, malah dipakai untuk keperluan pribadinya, sehingga ketika meninggal dunia, teman-temannya Raja Bimbisara terlihat di alam yang menderita. Ya, nah ini anak-anak. Nah, kemudian Raja Bimbisara ini anak-anak, awalnya ini anak-anak, sebelum Raja Bimbisara melakukan kebajikan, Raja Bimbisara ini ketakutan, anak-anak. Kenapa ketakutan ya? Karena anak-anak, Raja Bimbisara ini setiap malam mendengar suara-suara aneh, melihat bayang-bayangan aneh, sehingga membuat Bimbisara ini takut, merinding bulu-bulu kudunya, sehingga Bimbisara ini merasa ketakutan. Dia nggak bisa tidur, anak-anak. Makan tidak enak, ketika di ruang makan dia mendengar ada suara berisik, ada suara orang berlarian, ada suara orang menangis, ada bayangan berseliweran di mana-mana. Dan dia nggak tenang, anak-anak. Tapi Raja Bimbisara nggak tahu suara-suara itu dari mana, bayangan-bayangan itu apa, nggak tahu, anak-anak. Ya, tapi seperti yang tadi saya katakan, Raja Bimbisara adalah raja pertama yang ditemui sang Buddha. Nah, kemudian Raja Bimbisara ini ingat, anak-anak, waduh iya, di wihara itu ada sang Buddha. Saya kan murid sang Buddha. Kalau gitu saya mau bertemu sang Buddha lah. Saya mau bercerita kepada sang Buddha. Sama dengan Bhikkhu Moggallana tadi, anak-anak. Bhikkhu Moggallana bercerita kepada sang Buddha, dan Raja Bimbisara pun sama, anak-anak. Raja Bimbisara bercerita kepada sang Buddha, anak-anak, bahwa di rumahnya dia itu, di istananya dia, banyak suara-suara yang aneh, yang mengerikan suaranya, yang nggak pernah didengar sebelumnya. Ada juga bayangan-bayangan aneh yang nggak bisa diterima oleh dia, yang membuat dirinya takut. Lalu sang Buddha menceritakan bahwa suara-suara itu, bahwa bayangan-bayangan itu adalah teman-teman Raja Bimbisara ini, anak-anak. Teman-teman Raja Bimbisara yang pada masa itu dia berbuat buruk. Lalu sang Buddha memberi saran bagaimana, anak-anak? Sang Buddha memberi saran sama seperti ketika kepada Bhikkhu Moggallana, yaitu dengan cara, Raja Bimbisara, mereka adalah teman-teman kamu. Mereka memang menunggu kebajikan dari kamu. Mereka selamanya akan mengikuti kamu.
Mereka bukan mengganggu kamu, Raja Bimbisara. Mereka hanya minta satu. Mereka hanya minta agar kamu menolongnya. Nah, itu yang dikatakan Sang Buddha. Raja Bimbisara pun bingung lagi. Waduh, teman-teman saya Buddha, bagaimana saya bisa menolongnya? Mereka sudah mati semua, Sang Buddha. Sang Buddha lalu menceritakan, oh caranya gampang Raja Bimbisara. Kamu harus melimpahkan kebajikan-kebajikan kamu yang kamu berbuat itu kepada mereka, sehingga mereka semua berbahagia. Undanglah para biku Raja Bimbisara, berilah mereka makan dan juga jubah. Pesan Buddha seperti itu juga anak-anak. Jadi kalian sangat beruntung itu yang sudah pernah berdana makanan, sudah berdana jubah kepada para biku sangha. Sebentar lagi di bulan Oktober, 1 bulan lagi akan merayakan Katina. Nah kalau bisa kamu dari sekarang nyicil tuh, nyimpen duit, tabung, kalian nanti bisa berdana. Tahun lalu kita di sekolah mengadakan Katina, tapi saat ini nggak bisa. Di wihara pun nggak bisa juga, tapi ada yang melakukan secara online. Kamu kalau bisa ikut berdana anak-anak. Dan ketika berdana kamu limpahkan kepada para leluhur kamu, ya, supaya mereka semua berbahagia. Nah, kembali lagi tadi, akhirnya Raja Bimbisara juga sama anak-anak. Raja Bimbisara menuruti perintah Sang Buddha tadi, karena Raja Bimbisara mengetahui bahwa Sang Buddha adalah sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sehingga yang dikatakan Sang Buddha pasti benar. Ya, akhirnya Raja Bimbisara membuktikan. Keesokan harinya dia mengundang 500 biku anak-anak. Luar biasa kan, banyak sekali. 500 biku dan juga Sang Buddha sendiri. Mereka semua diberi dana makan dan juga jubah oleh oleh Bimbisara. Setelah memberikan jubah tadi, Raja Bimbisara juga melimpahkan jasa. Melimpahkan jasanya gampang tadi anak-anak, seperti yang saya katakan. Cukup kamu bilang dalam hati atau dalam ucapan, semoga kebajikan ini melimpah kepada teman-teman saya yang terlahir di alam menderita. Ya. Nah, setelah itu anak-anak bener. Akhirnya pas malam harinya Raja Bimbisara sudah nggak melihat bayangan-bayangan aneh, sudah tidak melihat, sudah tidak mendengar lagi suara-suara anehnya. Ya itu baru sekali kekuatan loh anak-anak. Sekali melimpahkan jasa loh. Bayangkan kalau kamu setiap saat kamu berbuat baik, kamu limpahkan kepada para leluhur, limpahkan kepada semua makhluk, maka semua makhluk akan berbahagia. Dan ketika semua makhluk itu berbahagia, maka kamu pun pasti akan ditolong oleh mereka. Mereka juga akan ada di sekitar kamu. Mereka akan melindungi kamu setiap saat. Ya, jadi melimpahkan jasa itu sangat penting. Nah, apa sih tujuan dari Patidana anak-anak? Tujuannya adalah untuk ini anak-anak, untuk menolong. Ini penggambaran makhluk yang menderita, makhluk yang di alam neraka. Ini digambarkannya yang direbus pakai air panas, pakai kuali panas, dan ditumbak terus dari atas. Siapa yang menyiksa ini? Ini dari karma buruknya anak-anak. Jadi seorang terlahir di alam neraka kayak tadi yang saya ceritakan, Ibu Moggallana terlahir di alam neraka. Siapa yang menyebabkan? Dirinya sendiri. Teman-teman Raja Bimbisara terlahir di alam neraka. Siapa yang menyebabkan? Dirinya sendiri. Gitu ya. Karena terlahir di alam neraka tadi dirinya sendiri yang membuat, akhirnya dia terlahir di alam yang menderita. Dan ini adalah sebagai penggambaran anak-anak. Jadi ini sebagai penggambaran bahwa di alam neraka itu adalah penuh dengan penderitaan. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Tidak bisa berbuat baik sama sekali. Ya, jadi jangan sampai terlahir ke alam neraka. Karena kalau dalam neraka tidak bisa berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, tidak akan terlahir di alam yang bahagia. Selama mungkin akan terlahir di alam neraka. Sungguh menderita kan? Di alam neraka ini anak-anak hanya bisa menerima pemberian jasa. Dari siapa? Dari keluarganya anak-anak. Makanya saat ini saya mengatakan dari tadi, kamu masih punya keluarga, kamu adalah seorang anak yang berbakti, kamu sosok Buddha yang baik, limpahkanlah jasa-jasa itu kepada orang tua kalian, kepada para leluhur yang sudah meninggal. Ya, agar mereka yang sudah meninggal itu terlahir di alam bahagia, jika saat ini di alam yang menderita. Lalu bagaimana kalau dia sudah di alam bahagia, Pak? Tidak ada masalah. Mereka juga akan semakin bahagia. Nah, tujuan Patidana itu anak-anak adalah untuk menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita ini menjadi makhluk yang bahagia, anak-anak. Pasti semua makhluk ingin yang namanya bahagia. Tidak ada yang namanya makhluk di alam yang menderita itu pengen selamanya, tidak ada. Kamu bahagia pun pasti pengen lama. Kamu menderita pun pasti pengen sebentar. Ya kan? Nah itu tujuan dari Patidana anak-anak.
Dan bulan-bulan ini, bulan Agustus, bulan September itu sangat tepat. Itu yang dipercaya dari tradisi Chinese itu sebagai bulan hantu gentayangan, bulan hantu berkeliaran. Ya, itu di tradisi agama Buddha khususnya dari China. Ya, nah, tapi kamu melakukan pelimpahan jasa kapan? Setiap saat anak-anak. Enggak hanya di bulan Agustus, bulan September, tidak. Setiap saat kamu bisa melimpahkan jasa. Nah, cara melakukannya bagaimana? Cara melakukan pelimpahan jasa sangat gampang, anak-anak. Seperti yang tadi saya katakan, cukup mengatakan, semoga kebajikan yang saya berbuat ini dapat melimpah kepada para leluhur saya. Semoga mereka semua berbahagia. Gampang kan? Apa sulit itu? Kau bisa menggunakan bahasa sendiri, bisa menggunakan bahasa kamu sendiri. Ya, selain itu, nah ini anak-anak, ini juga adalah parita pelimpahan jasa itu. Kita sering mengucapkan itu anak-anak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gampang nggak mengucapkan? Sangat gampang anak-anak. Semua orang bisa mengucapkan. Kamu lagi sedih, bisa mengucapkan. Kamu lagi senang, bisa mengucapkan. Kamu lagi misalnya lagi sakit, bisa mengucapkan juga loh anak-anak. Dan itu sudah mengucapkan pelimpahan jasa juga. Sudah berbuat baik juga anak-anak. Begitu gampangnya berbuat baik kan? Cukup mau bilang semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu sudah berbuat baik anak-anak. Dan tadi yang seperti yang saya katakan, ingat pelimpahan jasa itu kita berikan kepada para leluhur. Nah, anak-anak, sebentar lagi ini waktu sudah selesai, kira-kira 5 menit ke depan lah ya. Nah, Sang Buddha atau anak-anak menceritakan tentang pelimpahan jasa ini di dalam Parita Tiro Buddha Sutta. Nah, ini saya penggambarkannya ini. Sang Buddha sama Bhikkhu Moggallana ini sedang menolong Bhikkhu Moggallana ini. Yang mana tadi Bhikkhu Moggallana ingin menolong ibunya. Kelihatan ya? Nah, di dalam Tiro Buddha Sutta, ini sutta yang kita pakai. Sang Buddha itu mengatakan begini anak-anak. Coba dibaca itu. Dibaca coba. Dalam hati, ya, di balik dinding mereka berdiri. Ya, di balik dinding mereka berdiri, menunggu. Juga di perempatan, pertigaan jalan, mereka kembali ke rumah yang telah mereka huni. Mereka menunggu di kusen-kusen. Nah, mereka ini menunggu anak-anak. Makhluk-makhluk yang di alam menderita tadi tidak bisa menerima makanan, walaupun di rumah kamu misalnya banyak makanan, walaupun kamu sedang makan enak, tapi mereka nggak bisa makan anak-anak sebelum kamu limpahkan jasa. Kasihan kan? Mereka, keluarga kamu, misalnya ada kakek nenek kamu sudah meninggal dan terlahir di alam menderita, mereka melihat kamu makan anak-anak. Mereka lihat kamu makan burger, kelihatan. Mereka melihat kamu makan chicken, kelihatan. Tapi masalahnya mereka nggak bisa makan anak-anak kalau kamu nggak memberi pelimpahan jasa. Ya, makanya harus kamu limpahkan. Saat makan pun sama, kamu limpahkan. Semoga para leluhur saya turut menikmati makanan yang kami berikan ini. Begitu kan? Itu di Tiro Buddha Sutta. Lagi, karena di alam peta tidak ada pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan. Makhluk di alam peta itu hidup atas limpahan jasa ini. Alam peta itu alam menderita anak-anak, alam setan, alam neraka. Nah, mereka yang di sana itu seperti tadi yang saya katakan di awal, tidak bisa berbuat baik anak-anak. Mereka hanya bisa menerima limpahan jasa dari kita. Terutama limpahan jasa siapa? Limpahan jasa dari keluarganya anak-anak. Jadi kalau kamu saat ini punya orang tua yang sudah meninggal, kamu paling tepat memberikan pelimpahan jasa. Kamu adalah keluarga yang terdekatnya. Kalau keluarganya ada yang meninggal, kakek neneknya sudah meninggal, keluarga kamu yang paling tepat memberikan pelimpahan jasa anak-anak. Tidak peduli orang tua kamu orangnya bukan non-Buddhis misalnya, orang tua kamu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Konghucu, nggak ada masalah. Kamu sebagai keluarganya itu yang paling berperan dalam menyelamatkan orang tua kalian, menyelamatkan engkong nenek kalian tadi ketika mereka terlihat di alam yang menderita. Jadi kalian harus sering melimpahkan kebajikan buat para leluhur. Nah, pelimpahan jasa itu seperti air terjun dari atas bukit anak-anak, mengalir ke bawah menuju lembah. Demikian persembahan yang diberikan dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Ya, jadi sekali lagi, di makhluk peta itu di alam-alam setan, di alam-alam menderita, nggak bisa berbuat baik. Mereka hanya menerima penderitaan. Kasihan kan?
Coba bayangkan kalau misalnya keluarga kita, sanak keluarga kita ada kakek, nenek, adik, dan kakak, misalnya ada yang meninggal orang tua kita, kasihan kan mereka telah dalam menderita, kasihan anak-anak. Makanya kita sebagai siswa Buddha yang mengerti Dhamma, kita harus menyelamatkan mereka supaya mereka terlihat di alam yang bahagia. Nah, oke. Sekarang untuk mengakhiri ini, mari kita nyanyi bersama ini. Sebentar, kita menyanyi lagu ini dulu ini. Sebentar.